Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan terima kasih juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Anda juga bisa di media sosial kita ya, di Instagram, atau juga bisa langsung ke Twitter, kita bisa follow, nanti bisa mention kalau Anda memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini tentang glukoma. Saya masih bersama Dr. Firna nih. Dr. Firna, sebenarnya proses pengobatan atau diagnosis dari penderita glukoma ini seperti apa nih, dokter? Baik. Jadi untuk diagnosis glaukoma, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan yang utama. Yang pertama, yang pasti kalau pemeriksaan mata umum sudah masuk ya. Nah, kemudian yang pertama yang kita perlu ingat adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi tadi kalau pasien glaukoma biasanya tekanan bola matanya akan tinggi. Ada memang sebagian kecil yang tekanan rendah, tapi umumnya tekanannya tinggi di atas 20 mm merkuri. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, kita akan melakukan pemeriksaan saraf mata. Karena kita tahu bahwa glaukoma itu akan menyerang saraf. Jadi kita melakukan pemeriksaan saraf mata dengan teknik oftalmoskopi atau fundoskopi. Baru kemudian yang ketiga, pemeriksaan lapang pandang. Kalau ke dokter umum biasanya kita akan mengajarkan istilahnya tes konfrontasi. Jadi menilai lapang pandang secara kasar. Namun kalau ke dokter mata, sudah ada alat-alat yang bisa membantu mendeteksi kerusakan lapang pandang meskipun masih ringan. Karena kalau tes konfrontasi itu sifatnya pemeriksaan kasar. Tapi kalau alat-alat ini bisa mendeteksi lebih dini kerusakan lapang pandang yang terjadi meskipun masih ringan. Itu ya. Jadi 3 hal itu yang harus dilakukan apabila kita ingin mengetahui apakah seseorang itu menderita glaukoma atau tidak. Begitu kalau untuk diagnosisnya. Kalau pengobatannya sendiri seperti apa? Kalau memang sudah terbukti atau memang benar nih terkena glaukoma, proses pengobatan yang harus dilalui oleh pasien seperti apa ini? Baik. Jadi untuk tata laksana pasien glaukoma ini selalu kita bagi 2. Yang pertama tata laksana yang sifatnya obat-obatan gitu, terapeutik, dan yang kedua yang sifatnya itu non terapeutik. Jadi yang sifatnya edukasi, karena glaukoma ini penyakit yang sifatnya progresif dan dia akan menempel seumur hidup di pasien tersebut, sehingga kita harus tekankan benar atau edukasi benar pasiennya bahwa ketika dia menggunakan obat atau ketika dia didiagnosis sebagai glaukoma, penyakit itu akan menempel terus di badannya seumur hidup. Yang kita bisa bantu adalah mengendalikan agar jangan sampai progresivitas menyebabkan kebutaan. Itu yang kita bisa bantu. Tetapi pasien pun harus membantu dengan mengikuti pengobatan yang kita lakukan dengan baik. Jadi itu satu hal yang pertama yang kita perlu tekankan, bahwa pasien harus menyadari benar penyakit ini akan terus ada di badannya. Nah, kemudian yang kedua yang juga kita didik ke pasiennya adalah bahwa ya karena memang kita tahu terutama disebabkan oleh keturunan, maka keluarganya harus periksa. Kalau kita dapatkan pasien kita sudah buta, kita berharap agar keluarganya jangan ada yang buta. Jadi preventif di lingkungan sekitar sekitar pasien ini penting. Jangan sampai mereka menderita kebutaan. Sudah banyak sekali pasien-pasien saya yang begitu akhirnya gitu. Jadi adiknya ketahuan, akhirnya kakaknya ketahuan, kemudian anaknya ada yang ketahuan gitu. Jadi dengan begitu keuntungan buat pasien adalah kita dapat mendeteksi lebih dini sehingga kebutaan bisa kita cegah. Nah, baru kemudian yang kedua kita bicara tentang pengobatan. Tentang obat-obatan yang terapeutik sifatnya. Jadi obat-obatan itu yang farmakologis, kita akan berikan obat-obatan glaukoma. Dan obat-obatan itu kebanyakan sih sebagian besar tetes. Tapi ada juga yang obat minum. Namun obat minum ini biasanya kita berikan dalam jangka pendek. Karena kalau dalam jangka panjang kami khawatir akan mempengaruhi ginjal pasien gitu. Jadi kalau pasien ini sudah tergantung dengan obat-obatan yang sifatnya minum, biasanya kita akan anjurkan untuk operasi. Jadi kita akan melakukan tindakan operasi untuk membantu menurunkan tekanan bola mata. Jadi prinsip pengobatan untuk glaukoma itu pada dasarnya adalah untuk menurunkan tekanan bola mata, baik itu obat-obatan yang diberikan atau operasi yang kita lakukan. Berarti bisa dibilang orang yang menderita glaukoma tidak bisa sembuh, Dok? Memang tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh, kecuali yang ada penyebabnya, yang sekunder tadi gitu. Jadi kalau yang sekunder tergantung penyebabnya juga ya. Kalau yang sekunder misalnya kalau karena peradangan mata, kalau peradangan matanya sudah membaik ya dia sembuh, dia tidak menderita glaukoma lagi. Tapi kalau peradangan matanya muncul lagi, dia akan menderita glaukoma lagi. Itu kalau yang ada sebabnya. Tapi kalau yang tidak ada sebabnya,
seperti yang tadi saya katakan terkait dengan genetik, itu akan menempel seumur hidup di badan pasien itu. Oke, berarti proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter berarti membantu agar penglihatannya tetap bisa Bertahan. berfungsi dengan Iya, baik. betul. Jadi Oke. apa yang kita lakukan adalah mempertahankan penglihatan, jangan sampai pasien ini mengalami kebutaan. Makanya kadang saya suka bilang, saya bercanda sama pasien saya, kalau sudah jadi pasien saya berarti jadi apa ya? Jadi teman saya seumur hidup gitu. Jadi Harus proses pengobatan terus ya. Ya, dokter. dia akan datang misalnya setahun entah 3 kali atau setahun 2 kali. Jadi untuk check up apakah glaukomanya terkontrol atau tidak begitu. Jadi ketika pasien itu sudah terkontrol glaukomanya, bukan berarti terus dia bisa menghilang begitu. Jadi dia akan kontrol entah itu setahun 2 kali atau setahun 3 kali untuk kita melihat apakah glaukomanya masih stabil atau tidak. Karena kadang-kadang bisa berubah tergantung keadaan badannya. Oke. Nah, kalau di zaman now, di era-era kalau di dunia kesehatan tuh era JKN nih sekarang nih, iya. dokter. Apakah glaukoma ini masuk juga salah satu penyakit yang dijamin dalam JKN, dokter? Ya, alhamdulillahnya begitu. Jadi karena glaukoma ini menjadi penyebab kebutaan yang kedua tadi, pemerintah sadar benar bahwa treatment glaukoma ini harus dipandang serius gitu ya. Jadi untuk glaukoma ini baik itu obat-obatannya maupun tindakan operasinya semua masuk dalam JKN. Oke, berarti dijamin ya, dok ya? Jamin. Jadi gratis, dok? Gratis. Bisa dibilang Ya, gratis, tapi bisa pasti dibilang dijamin gratis. ya? Ya, dijamin lah. Ya, yang pastinya dijamin. bagi Anda sahabat Edrim atau masyarakat yang memang terdaftar ya menjadi anggota atau memang dijamin di Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini sendiri. Kita break lagi dulu, dokter, nanti kita masuk di sesi berikutnya, dan pastikan untuk Anda sahabat Edrim masih bersama kami, dan saya masih bersama Dokter Vina, nanti akan berbicara kembali terkait dengan glaukoma ini. Tetap di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family.